Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, Alhamdulillah kita sudah ke pertemuan kesekian, sudah ada 68 partisipan. Luar biasa untuk semangat untuk belajar matematika. Bapak Arab tidak kendor sampai akhir dan tugasnya tetap harus dilaksanakan. Tugas Bapak adalah menjelaskan, tugas kalian adalah nanti ketika diberi tugas, maka kalian punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Jika kalian tidak paham, bisa mengulang video-video ini nanti Bapak akan upload ke YouTube seperti biasa. Nanti bisa kalian ulang-ulang videonya, bisa kalian download, kemudian bisa kalian putar secara offline. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk menyerap ilmu yang materi yang akan Bapak berikan, dan semoga kalian diberi kesehatan, guru-guru diberi kesehatan, keluarga kalian diberi kesehatan, yang sakit segera disembuhkan. Itu harapan kita semua. Baik, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, kalau yang belum di mute dulu, boleh matikan kamera setelah ini. Silakan. Nah, pada materi kali ini, pada materi kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan irasional. Oke. Ini sepertinya menutupi nanti ya. Oke. Pertidaksamaan irasional. Baik. Bedanya adalah tentu ada perbedaan antara pertidaksamaan rasional dan irasional. Jika pertidaksamaan rasional kemarin adalah dalam bentuk fx per gx atau dalam bentuk per. Nah, sekarang apa bedanya sih dengan pertidaksamaan irasional? Jadi, pertidaksamaan irasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akar. Jadi, ciri dari pertidaksamaan irasional adalah adanya tanda akar. Adanya tanda akar. Jika pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat bentuk fx per gx. Ya. Fx per gx, kalau irasional dia tanda akar. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa Bapak jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjut. Bentuk umum pertidaksamaan irasional atau ini adalah ada beberapa. Nah, akar fx lebih dari gx, di mana fx harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian ada yang bentuk seperti ini. Akar fx lebih dari akar gx. Nah, bedanya adalah kalau akarnya hanya 1, fx-nya saja yang lebih dari 0. Ini sebagai syaratnya. Kalau kedua-duanya akar, ternyata ruas kiri dan ruas kanan itu adalah akar dalam bentuk fx dan gx, ada 2 akar, maka kita harus menyelesaikan dalam bentuk fx-nya ini, fungsinya pertama ini harus kita lebih dari 0. Gx-nya juga harus lebih dari 0. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk lebih dari sama dengan pun sama. Jadi tandanya pun sama. Jadi kalau ada akarnya cuma 1, maka syaratnya cuma 1. Tapi kalau ada akarnya ada 2 seperti ini, syaratnya ada 2. Yaitu dua-duanya harus lebih dari 0. Begitupun kurang dari, sama. Kurang dari, nah
Bedanya adalah kalau kurang dari ini tetap syaratnya itu adalah lebih dari, ya. Lihat, walaupun dia kurang dari bentuknya, maka syaratnya tetaplah lebih dari 0. Kenapa? Karena bentuk akar itu yang bisa diakarkan adalah berbentuk positif atau lebih dari 0. Pak, bagaimana kalau bentuk akar itu misalkan adalah negatif, maka biasanya itu dikatakan sebagai bilangan imajiner. Imajiner itu bilangan yang akarnya itu di dalam akar itu adalah berupa negatif. Nah, imajiner itu dilambangkan dengan I. Nah, makanya dari sini bentuk pertidaksamaan rasional haruslah fungsi di dalam akar itu positif. Kalau tidak positif, ya berarti pokoknya harus positif karena tidak ada dalam pertidaksamaan irasional bentuknya adalah imajiner atau bentuknya adalah di dalam akar itu negatif, harus positif. Sekalipun tandanya seperti ini, Nak. Ya, sekalipun tandanya seperti ini. Nah, ini tandanya walaupun seperti ini tandanya, tapi syaratnya dia harus lebih dari 0. Ingat, kenapa lebih dari 0? Karena di dalam akar haruslah positif bilangannya. Maka syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, walaupun ini tadi tidak ada sama dengan 0, maka dia tetap ini menggunakan syarat ini lebih dari sama dengan 0. Oke? Oke ya. Ini lebih dari 0. Nih, lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Nah, lebih dari 0 ini syaratnya tetap harus lebih dari sama dengan 0, minimal 0. Walaupun tandanya di sini di dalam soal itu lebih dari tidak ada garis bawahnya, tapi di dalam syaratnya harus ada lebih dari sama dengan 0. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini pun sama. Jadi kalau ada dua akar, syaratnya harus ada dua itu di lebih dari kan 0. Kenapa? Karena dalam bentuk akar itu haruslah positif lebih dari 0. Namanya bilangan positif itu lebih dari 0 atau sama dengan 0. Oke, ini gambarannya. Untuk menyelesaikan, jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan irasional itu dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 5 langkah. Langkah pertama, lakukan syarat yaitu setiap fungsi di dalam tanda akar bernilai lebih dari 0. Ini yang Bapak bilang tadi. Setiap yang ada di akar itu lebih dari sama dengan 0. Oke. Terus bagaimana Pak jika kalau yang di dalam akar di dalam soal itu hanya ada satu, maka yang bernilai lebih dari 0 itu hanya ada satu. Tapi jika di dalam soal ternyata akarnya ada dua, berarti yang syarat ini yang bernilai lebih dari 0 berarti ada dua nanti. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah, yang kedua adalah kuadratkan kedua ruas agar tanda akar hilang. Ini berlaku jika kedua ruas kiri dan ruas kanan adalah bentuknya akar, ya. Maka dia harus mengkuadratkan kedua ruas ada akar tanda agar tandanya hilang. Biasanya nanti untuk menentukan nilai X-nya. Yang ketiga, ruas kanan dijadikan 0, operasi dilakukan di ruas kiri. Jika mengandung operasi kuadrat, maka difaktorkan. Tentukan harga nolnya. Yang keempat, masukkan harga 0 dan syarat ke dalam garis bilangan. Nah, ini lagi kita akan bermain tentang garis bilangan. Arah-arahnya kemana? Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaian. Ini adalah sebagai langkah terakhirnya. Kita menentukan himpunan penyelesaian, irisan-irisan mana yang termasuk dalam garis tersebut. Kalau kemarin di dalam pertidaksamaan rasional itu bentuknya adalah kalau nggak panahnya di tengah, HP-nya dia ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau ini nanti kita mencari irisannya, di mana yang masuk daerahnya itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik,
kita ke contoh soal pertama. Nanti Bapak akan memberikan 2 contoh soal. Insya Allah tugasnya kurang lebih seperti ini. Cuma nanti kaitannya adalah kalian mengembangkan lagi soalnya. Nah, pertanyaan Bapak. Ada soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar X kurang 4 kurang dari 2. Ya. Ini yang di dalam akar ada berapa, Nak? Ada 1 atau 2? 2. Ada 2, berapa? Pak. Yang di dalam akar. 2. Yang di dalam. 2, Pak. Nah, walaupun X kurang 4 itu dihitungnya 1 ya. Jadi yang dikatakan ada di dalam akar itu ada 2 nanti kalau di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau seperti ini, yang ini X kurang 4 ini dihitung 1. Maka ini dihitung 1 ya. Nah, nanti di contoh 2 Bapak akan memberikan bagaimana sih kalau bentuk akarnya 2. Kalau ini masih dihitung 1. Ya, dihitung 1 ya. Berarti syaratnya nanti itu hanya ada ini. Oke. Yang 2 itu kan bukan di dalam kurung. Maka syaratnya hanyalah ini. X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. Syaratnya tadi adalah semua yang di dalam kurung. Kalau pertama kalian mengingat yang di dalam kurung itu haruslah lebih dari sama dengan 0. Berarti yang di dalam kurung ini X kurang 4 ini adalah 1 dihitungnya. X kurang 4 lebih dari sama dengan 0. X-nya berapa, Nak? Ketemunya. Ini dibaca berapa? Coba ada yang bisa bacakan untuk Bapak. Jadi X-nya ini berapa? X lebih dari sama dengan 4. Oke, tepat sekali. Jadi X lebih dari sama dengan 4. Tepat sekali. Ya, kita menemukan pertama. Yang kedua adalah kita kuadratkan kedua ruas. Apakah harus? Ya, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Perhatikan ini. Jadi kalau ada akar dipangkatkan 2, kalau ada akar dipangkatkan 2, maka dia akarnya hilang. Ya, lihat yang akar X kurang 4 dipangkatkan 2, akarnya hilang. Maka itulah ketika akar dipangkatkan 2, angka di dalamnya tidak berubah. Yang berubah adalah tanda akarnya hilang. Itu kalau mau dicatat, boleh dicatat. Kalau perlu diingat ya. Jadi tanda akar kalau dipangkatkan 2 itu akarnya hilang. Nah, kalau 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2, 4. Oke. Nah, kemudian 4 ini berpindah ruas. Kalau ini tanda kurang, berpindah ruas jadi tambah. X kurang dari ke 8. Nah, perhatikan. Perhatikan ini. Jadi yang suaranya belum di-mute, tolong matikan dulu mic-nya karena mengganggu sekali. Ya, perhatikan ini, Nak. Jadi kalau dikuadratkan maka ini ya, tandanya tidak berubah. Yang berubah adalah di syaratnya. Lihat tandanya seperti ini. Kalau kurang. Sebelah kiri, ruas kiri itu hanya sisa X. Pertanyaan Bapak selanjutnya, ada yang bisa ngasih tahu kenapa kok ini negatif 4 berpindah ruas? Kenapa ini? Ya, jadi perhatikan. Nah, kenapa kok ketika dipindah ruas kok menjadi tambah? Ada yang bisa? Ya, kenapa ini ditambah? Kok enggak dibagi, Nak? Bapak sudah menjelaskan berulang-ulang. Ada yang bisa jelaskan ke Bapak? Karena kurang lawannya tambah, Pak. Oke, karena kurang adalah lawannya tambah. Benar. Yang dibagi adalah kalau dia tidak ada tanda kurang atau tanda tambah di depannya. Ya. Nah, ini lawannya tadi kurang, karena kurang lawannya adalah tambah. Kalau kali misalkan 2X, nah itu baru dibagi. Oke, kurang dari 8.
8. Tepat sekali. Nah, setelah itu, jadi yang pertama diselesaikan adalah syaratnya. Oke, yang pertama adalah syaratnya. Kemudian yang kedua adalah ini, kuadratkan. Itu adalah rumus yang pasti. Jadi yang pertama syarat dulu, yang di dalam kurung, yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua adalah dikuadratkan. Ya, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke garis bilangan. 4 di sebelah kiri. Perhatikan 4. 4 itu lebih dari sama dengan 0. Lihat panahnya. Bapak ulang. Lihat panah biru. Lebih dari itu arahnya ke kanan. Kalau X itu lebih dari sama dengan 4, berarti arahnya ke kanan. Ada 4 ke kanan. Ya. Kalau dia tandanya adalah kurang dari, kayak X kurang dari 8 ini, yang di bawah, maka kalau tanda kurang dari, ke kiri. Ya, dah. Lihat garis putus-putus itu. Nah, pertanyaan Bapak selanjutnya. Kok ada yang bulatan penuh dan ada yang bulatan kosong? Bisa jelaskan ke Bapak? Satu orang. Kenapa 4 itu bulatannya penuh, sedangkan 8 itu bulatannya kosong? Ini sudah Bapak dijelaskan di pertidaksamaan rasional. Ada yang bisa jelaskan? Hana? Radit? Atau yang lain? Apa bedanya bulatan penuh dan bulatan kosong ini, nak? Di angka 4 dan 8. Ini sepele tapi mempengaruhi. Sangat berpengaruh besar. Ada yang bisa jelaskan? Lupa? Ya, kalau gitu Bapak jelaskan lagi. Ada yang bisa jelaskan dulu? Ajis, mungkin? Lupa, Pak. Ya, oke. Ini ya, perlu diingat. Jadi kalau dia ada tanda garis di bawah ini, tanda garis nih. Tanda garis, maka dia bulatannya adalah bulatan penuh. Kalau tidak ada garis di tandanya kurang dari, maka dia bulatannya kosong. Oke. 4 ini ada tanda garis ini. Ini menunjukkan bahwa dia sama dengan X lebih dari sama dengan 4. Kalau ada tanda garis di tanda lebih dari atau kurang dari, ini berarti sama dengan, maka bulatannya adalah penuh. Makanya 4 ini penuh. Kalau 8 ini kurang dari, tidak ada garis di bawahnya, makanya bulatannya kosong. Gampangnya seperti itu. Oke. Nah, dari 4 ke sana, 8 ke sana, kita mencari daerah yang diarsir. Mana yang arsirannya? Yang ini. Dari 4 sampai 8. Kita mencari namanya, ini garisnya ke sana, yang 8 garisnya ke sana. Berpotongannya di mana? Oh, dari 4 sampai 8 ketemunya. Ini dua garisnya ini kemana? Nah, maka selanjutnya adalah himpunan penyelesaian. 4, karena ini bulatannya penuh, dia ada tanda sama dengan di sini. 8, bulatannya kosong, tidak ada tanda sama dengan. Jadi HP-nya adalah seperti ini. Himpunan penyelesaian adalah X sedemikian hingga dari 4 sampai 8. Ini ada sama dengannya. Jadi kita mencari titik potongnya ini. Ini yang agak mengecah. Yang kedua adalah bulatan penuh dan bulatan kosong. Ingat, bulatan penuh kalau dia ada tanda sama dengan atau garis di bawah lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau nggak ada seperti ini, maka dia 0. Oke ya, dia bulatannya kosong. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke contoh soal 2. Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Contoh soal 2. Akarnya ada berapa, nak? Ini dihitung berapa? 2. 2. Akar yang Dua. pertama, akar yang pertama nilainya apa?
Akar yang pertama nilainya apa? 1, Pak. X tambah 1. Akar yang kedua, 2X kurang 6. Berarti ada 2 yang syaratnya berarti ada 1 atau 2? Kalau akarnya ada 2. Oke, tepat sekali. Jadi syarat karena di sini akarnya ada 2, maka syaratnya ada 2. Syarat harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke. Sudah? Ini karena plus 1 berpindah ruas jadi min 1. 2X kurang 6 pun sama. Nah, pertanyaan Bapak, perhatikan 2X ini. 2X lebih dari sama dengan 6. Apakah X itu 6 dikurang 2 atau 6 dibagi 2? Untuk kasus yang 2. 6 dibagi 2, Pak. 6 dibagi 2. Najwa, kenapa kok 6 dibagi 2? Karena dia 2X, Pak. Lain X tambah 2 gitu. Tepat sekali. Kalau dia 2X, 3X. Kalau dia 2X, maka dibagi 2. Kalau dia 3X, maka dibagi 3. Kalau dia 2 ditambah X, maka dikurang. Tepat. Jadi X-nya 3 itu dari 6 dibagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. Ini sengaja Bapak cepatkan karena Bapak tadi sudah nanya, Pak dari mana dapat 3? Ingat 2X berarti tidak ada pemisahnya. Itu teman dekat harus berbagi. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oh ternyata matematika itu kaitannya sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, bisa membuat menjadikan sebuah filosofi kehidupan. Keren sekali. Syaratnya sudah. Sekarang kita kuadratkan. Tadi kalau dikuadratkan apa Bapak bilang? Gampangnya kalau ada akar dikuadratkan jadi Akarnya hilang. akarnya hilang. Tepat sekali. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kalau sudah seperti ini gimana? Kalau sudah itu lanjutannya? Ya, lanjutannya adalah angka taruh di sebelah kanan, yang ada X pindahkan ke sebelah kiri. Ini 2X pindahkan ke sebelah kiri karena yang bisa dijumlahkan adalah, sekali lagi Bapak bilang yang bisa dijumlahkan adalah X dengan X, angka dengan angka, atau yang sejenis. Memiliki koefisien yang sejenis. Itu kalau dalam matematika yang benar. Tapi kalau gampangnya secara analogi, secara logika adalah yang bisa dijumlahkan adalah X dengan X, angka dengan angka. Ya, spidol hanya bisa dijumlahkan dengan spidol. Untuk menjadi 2 spidol tambah 2 spidol, 4 spidol. Tapi kalau spidol ditambahkan dengan pulpen, 2 spidol tambah 2 pulpen menghasilkan tetap sama, yaitu 2 spidol dan 2 pulpen. Tidak bisa dijumlahkan kalau dia sejenis, tidak sejenis. X dikurang 2X min X. X kalau X aja itu berarti angkanya adalah 1. Berarti itu 1X dikurang 2X menjadi X min X. Nah, perhatikan. Kalau dia negatif, nih, X-nya itu negatif. Maka dia punya keistimewaan apa? Lihat tandanya berbalik di akhir. Ya. Jadi kalau X-nya itu adalah negatif, maka tandanya berbalik. Pak, bagaimana kalau tandanya itu tidak negatif? Maka tandanya tidak berbalik seperti 2X lebih dari 6. X-nya lebih dari sama dengan 6. Nah, kira-kira seperti ini. Pertanyaan Bapak selanjutnya. Kira-kira X lebih dari sama dengan min 1, X lebih dari 3, X kurang dari 7 sama dengan 7. Itu nanti bulatannya penuh atau kosong, Nak? Atau ada yang kosong, ada yang penuh? Penuh, Pak. Penuh, Pak. Penuh? Ya. Penuh. Kenapa kok penuh? Kenapa kok penuh? Karena ada garis. Ada garisnya. Ya. Itu gampangnya. Sebagai pengingat kalian. Benar. Jadi ada garisnya. Ya. Ada tanda sama dengannya. Lihat. Nih, ada 3 ya. Yang Bapak lingkari merah. Oke. Tapi nanti kalau di jawaban kalian, boleh kalian lingkari, boleh juga enggak. Yang jelas tandanya jangan sampai kebalik. Oke. Min 1. Karena dia lebih dari panahnya ke kanan.
Kira-kira yang 3 itu panahnya kemana, nak? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Ke kanan. Kanan, kiri, ke kanan ya. Yang 7 Kiri. ke kiri, karena kurang dari ya. Ya, lihat. Kira-kira batasannya itu dari mana? Dari negatif 1 sampai 7, dari 3 sampai 7 atau bagaimana? Yang di ketemu garisnya 3 itu. Dari negatif 1 sampai 7 atau dari 3 sampai 7? Dari 3 sampai 7. Dari 3 sampai 7. Apakah benar? Ya, Satu ya. Dari negatif 1 sampai 7. Nah, ternyata yang ketemu tiga-tiganya ini garisnya adalah, nah gini nak, gampangnya adalah, Bapak kasih gampang. Ini kayaknya kok masih, Pak saya masih bingung. Ya, Bapak kasih gampang lagi. Lihat ya. Ini lihat Bapak yang gambar. Ini ada garis 3. Ke sana, ya, 1. Bikin panah di ujungnya, karena ini tidak terhingga. Ini ke sana, bikin ujung. Tak. 1. 7. Ini ke sana. Nah, dah. Selanjutnya adalah lihat yang ada 3 garisnya ini ketemu karena di 7, berarti ini tandai. Tandai garisnya. Set. Bisa sampai bawah. Boleh. Ya. Nah, lihat lagi garisnya ini. Oh, 1 ini cuma 2 garis nih. Negatif 1 ini 2 garis saja. Garis ini dan garis ini. Maka tidak boleh. Di sini ada 3 angka. Negatif 1, negatif 3, dan 7. Yang mana yang masuk? Oh, yang sini, yang ini, dan yang ini. Berarti garisnya itu dari sini. Dari negatif, maaf, dari 3. Ketemu batas bawah, ketemu batas atas. Selesai. Maka jawabannya adalah yang benar. Ya, karena 3 dan 7 adalah bulatannya penuh, maka dikasih tanda sama dengan. Bedanya dengan soal nomor 1 tadi, ada yang penuh, ada yang kosong. Nah, yang perlu dihati-hati adalah yang bulatannya. Biasanya kalau syaratnya, di dalam syarat itu dia selalu bulatannya penuh. Tapi kalau di dalam kuadrat ini, dia tergantung dari soal. Itu bisa bulatannya penuh, bisa bulatannya kosong. Ya, maka HP-nya seperti ini. Dengan batas bawah 3, batas atas 7. Ya, pembelajaran selesai. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk yang nomor 2. Silakan tanya. Aku mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan itu 3 lebih dari 3. Pas hasilnya kan jadi 3 kurang dari sama dengan itu berpindah jadi kurang dari kah harus sama atau bagaimana, Pak? Nah, gini. Nah, ini ya. Jadi di dalam HP-nya ini, yang kamu tanyakan kan yang ini nak ya. Yang ini ya. Yang Iya, ini. Oke. iya. Bapak lingkari merah. Oke. Ini gimana sih? Nah, setelah kalian menentukan ini, jadi ini, kemudian diarsir. Ini kalau ngarsirnya enggak usah dibureki hitam, tapi cukup ngarsirnya seperti ini. Ya. Bedanya yang nanti ikut Zoom tugas itu benar atau enggak dari sini. Bapak maunya kalian cuma ngarsir seperti ini, jangan dibulati, dihitami ya. Yang enggak nonton video Bapak berarti nanti dia dihitami seperti ini, diwarnai ya. Ini arsirannya garis seperti ini. Oke. Nah, ini 3. Ini 7. Oke. Gampangnya adalah kamu gini. Kamu kasih aja X-nya di sini. Oke, X. Di tengah di antara ketemu yang 3 sama 7 tadi. Ini sebagai garis bantuan kamu. 3 di sini, ini 7, kasih X di sini. Pasti dia kalau sudah antara ini sama ini, lambangnya adalah gini. Sampai sini paham enggak? Paham, Nah, Pak. oke. Nah, selanjutnya adalah kamu lihat
ini bulatannya penuh atau kosong? Ini penuh, berarti kasih sama dengan sini. Ini penuh atau enggak? Penuh, kasih bulatan sini. Kasih garis bawahnya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan yang kosong, Pak? Oh, gini. Yang kosong itu gini, no. Ini misalkan garis. Bapak gambar awur-awuran lah. Ya. Ini misalkan sudah ketemu, ini bulatannya kosong semua atau ada salah satu lah sini. Misalkan di sini. Ini yang penuh sini ya. Misalkan di sini adalah angkanya -2. Di sini 4. Misalkan ya. Ini misalkan aja. Ini arsiran. Arsirannya ketemunya di sini. Langkahnya adalah kasih X di sini. Di antara itu. Ya. Kemudian adalah kasih tanda. Begini tandanya. Ya. Ini yang -2 ini kira-kira kasih garis enggak, Nak? Enggak, Pak. Enggak. Yang 4 kasih garis? Kasih, Pak. Kasih. Ya, tepat. Jadi ini dikasih garis, ini enggak dikasih garis. Nah, ini sebenarnya bacanya adalah gini. Yang ini ke sini. X lebih dari -2 dan X X kurang dari sama dengan -2. 4. Oke ya? Nah, nggak usah ketawa, nggak apa-apa. Ini ya. Jadi X lebih dari -2 dan X kurang dari -4. Itu cara bacanya yang benar. Tapi kalau misalkan kalian kan kita untung aja nggak tatap muka, jadinya bacanya nggak diteliti sama Bapak. Cukup tuliskan seperti ini. Nah, setelah kamu tuliskan seperti ini, baru tulis diperoleh. Nah, ini dari sini ke sini. Membantu sekali. Kemudian HP-nya. HP-nya apa bedanya? Ya kamu kasih aja X, baru tanda garis. Sedemikian. Baru kasih kurung. Selesai deh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Ya. Ini kayaknya gampang, tapi kok nanti kasih tugas. Aduh, gimana ini nanti? Kasih tugas soalnya kok beda, Pak? Ya sudah, itu pengembangan. Oke ya? Baik. Terima kasih untuk 100 partisipan. Ada yang nggak bisa masuk ini berarti. Karena maksimalnya adalah 100 ya. Luar biasa ini. Ada 100 partisipan. Oke, Bapak screenshot dulu. Ini rekor. Ya, sebenarnya bukan rekor karena ini 5 kelas. Maksimal Zoom 100 orang. Baik. Bapak rasa cukup? Ya. Kita kembali. Terima kasih untuk 100 orang responden yang sudah menonton mengikuti pembelajaran. Semoga kalian memahami. Kalau kalian nggak paham, terus bagaimana, Pak? Bisa tanya ke Bapak Japri. Biasanya Bapak slow respon. Kalau mau tanya ke sekolah boleh. Tapi pastikan kalian menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Karena Grogot masih zona merah. Walaupun di daerah pasir ada yang sudah zona kuning, di daerah pelosok-pelosok, Muara Komam dan sebagainya. Tapi di Grogot sendiri masih zona merah. Jadi protokol kesehatan dipastikan ketat. Kemudian kalau mau ke sekolah juga bisa tanya ke Bapak secara langsung. Monggo, silakan. Baik, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk 100 responden. Ini tercepat-cepat itu. Ya. Ini yang ngecat-ngecat ini belum Bapak buka. Jadi kalau sudah Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam.